Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW selalu menarik untuk disimak. Kandungan pesannya yang mendalam membuatnya tak lekang dimakan zaman. Tutur sapanya yang lembut membuat hati siapapun yang dinasihati merasa terenyuh, tersentuh, dan tidak merasa digurui, apalagi tersinggung. Demikian pula pesan dan nasihat beliau yang pernah disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang sangat layak untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya umat akhir zaman ini. Lalu, apakah pesan dan nasihat Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh As-Samarkandi halaman 208 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat dan pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Pesan dan nasihat itu sebagaimana terekam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah Nabi Muhammad Mu'adz, tetaplah berkeyakinan walaupun dalam amalmu terdapat kekurangan. Hentikan lisanmu mencela saudara-saudaramu. Cukuplah akibat dosamu untukmu sendiri. Janganlah bawa akibat dosa-dosa itu kepada saudara-saudaramu. Janganlah bersihkan diri dengan mencela saudara-saudaramu. Jangan mengangkat diri dengan merendahkan saudara-saudaramu. Jangan ria pada orang lain dengan amalmu, sebab Allah adalah zat pemberi taufik." Dalam hadis di atas, setidaknya ada 6 pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Walaupun ditujukan kepada Mu'adz, sejatinya pesan ini juga berguna untuk kita semua sebagai umatnya. Pertama, ikutilah tuntunan Rasulullah SAW. Sudah seharusnya bagi kita sebagai umat muslim untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah kebenaran untuk umat manusia. Al-Quran dan Sunnah adalah 2 bekal. Siapapun yang berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat hidupnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Kedua perkara itu kitabullah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Muslim. Hal ini sejalan pula dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa kita benar-benar mencintai Allah adalah dengan mencintai utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31-32. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsir ayat ini, ayat yang mulia ini sebagai hakim terhadap semua orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia itu berdusta di dalam pengakuannya itu, sampai dia mengikuti syariat dan agama Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh perkataannya dan keadaannya. Kedua, perkuat keyakinan walaupun dalam amalmu terdapat kekurangan. Keyakinan adalah hal yang melandasi dan mendasari setiap amal perbuatan. Seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad adalah nabinya, sudah tentu menjalankan apa yang sudah menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang sudah menjadi larangannya. Walaupun terkadang masih terdapat kekurangan, kita dianjurkan untuk memperkuat keyakinan dengan tetap beramal baik seraya memperbaiki titik-titik kekurangan yang ada dalam diri kita. Teguhkan tauhid, perkuat keimanan, dan perbanyak ilmu dengan banyak berguru kepada para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Ketiga, hentikan lisan dari mengumbar keburukan saudara-saudaramu. Nasihat selanjutnya yang Rasulullah sampaikan adalah agar kita tidak mengumbar keburukan-keburukan saudara kita. Kita diperintahkan untuk tidak menyibukkan diri dengan mencari-cari atau menyebarluaskan aib orang lain, sementara dalam diri sendiri masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang sering mengumbar keburukan saudaranya dengan memberikan azab yang pedih, baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nur ayat 19. Dalam ayat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membencinya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Keempat, jangan bawa akibat dosa-dosa itu kepada saudara-saudaramu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak membawa keburukan atau dosa kepada orang lain. Akan tetapi cukuplah kita sendiri yang menanggungnya. Ini mengisyaratkan kita secara tidak langsung dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Akan tetapi sebaliknya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah hendaklah kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada sesama. Hadis riwayat Tabrani. Dan muslim yang baik adalah muslim yang dimana orang-orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, jangan bersihkan diri dengan mencela orang lain, dan jangan tinggikan diri dengan merendahkan orang lain. Untuk menjadi orang yang baik dan menunjukkan diri sebagai orang yang baik, tidak perlu harus mencela orang lain. Begitu pula untuk mengangkat diri sendiri, tidak perlu merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana pula disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Rasulullah SAW bersabda, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Jika ada orang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Keenam, jangan pernah ria dalam beramal. Nasihat Rasulullah SAW yang terakhir adalah janganlah ria dalam melakukan suatu amal perbuatan. Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau SAW bersabda, syirik kafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia berbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai pesan dan nasihat Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya. Semoga dari pembahasan ini dapat mengingatkan kita untuk berbuat lebih baik dan menjadikan diri kita lebih baik. Dan pada akhirnya kita akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang berbuat baik semasa hidup di dunia. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا